Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi pertemuan kita pada malam hari ini membahas seputar PKBM dan juga nanti akan kita bahas mengenai pembelajarannya. Pertama, visi misinya. Tadi sudah saya bacakan, visinya ada tiga. Yang pertama ada membina, memelihara, dan mengembangkan lembaga pendidikan. Kemudian, mengembangkan pendidikan dalam rangka melaksanakan syariat Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, eh, tiga tujuan ini adalah hal utama yang menjadi landasan pokok kita dalam mendirikan PKBM Sofa Indonesia. Tentunya program ini atau PKBM ini kenapa kita buat adalah untuk memudahkan ya atau membantu masyarakat yang banyak ya, masyarakat umum tentunya yang ingin mendapatkan pembelajaran diniyah atau pembelajaran keagamaan dan juga ingin mendapatkan ijazah kesetaraan ya. Nanti ada informasi penting di akhir pembicaraan kita ini, ada program khusus ya, program khusus percepatan ya, khusus untuk paket C. Baik. Selanjutnya adalah misinya. Misi yaitu langkah kita untuk mewujudkan ini semua dalam membuat lembaga pendidikan yang bisa menjangkau masyarakat secara luas, gitu ya. Makanya BM-nya ini sistemnya online, ya, sistemnya online dan kita bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan yang offline agar nantinya dimasukkan datanya siswanya di situ, begitu ya. Jadi bisa menjangkau lingkup masyarakat yang lebih luas. Kemudian melakukan pemecahan masalah terhadap problem masyarakat yang ada terkait pendidikan kesetaraan. Karena hal ini sering kita dapati bahwasanya banyak orang yang ternyata afan atau maaf sebelumnya mungkin sudah kelewat usia remajanya tapi belum mendapatkan ijazah paket C misalnya atau belum mendapatkan ijazah paket B seperti itu ya. Sementara kalau mendaftar di sekolah-sekolah umumnya itu sudah tidak bisa karena usianya sudah lanjut seperti itu ya. Jadi susah. Makanya kita mencoba menghadirkan PKBM Sofa Indonesia ini untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami hal tersebut ya. Kita hadir sebagai problem solver ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat tersebut. Kemudian yang kita miliki yaitu program kita itu ada tiga, ada paket B, paket C, dan kursus PAI begitu ya. Paket B itu setara SMP, paket C itu setara SMA, kemudian kursus PAI itu khusus pembelajaran agama saja dan tidak uh, terintegrasi atau tidak mendapatkan ijazah kesetaraan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat pertama kita mulai dari paket B dulu ya. Paket B itu masa studinya 3 tahun ya. Masa studinya 3 tahun. Mata pelajarannya sudah kami susun dan berusaha seringkas mungkin karena setelah kemarin kita buat data kuesioner ya, mungkin kemarin sudah banyak yang ngisi juga begitu kan. Ada beberapa atau sebagian dari peserta itu yang ternyata sudah bekerja seperti itu, sudah bekerja dan bekerja itu dari pagi sampai sore. Kadang ada yang dari siang sampai juga gitu ya. Jadi malam itu takutnya kalau misal terlalu padat apa namanya banyak materinya juga nanti tidak maksimal seperti itu. Jadi kita ambilkan beberapa materi-materi yang inti saja yang harus dipelajari oleh setiap muslim seperti itu. Yang pertama ada tahfidz gitu ya. Tahfidz dan tahfidz ini kita karena bukan sistemnya kita bukan bukan pondok ya. Kita bukan pondok tahfidz bukan kita lembaga pendidikan online jadi tahfidz ini aslinya ada targetnya ya nanti insya Allah ada kurikulumnya dan targetnya itu 1 tahun itu hanya 1 juz saja sebenarnya kalaupun memang ternyata bisa menjangkau lebih dari itu maka itu alhamdulillah seperti itu ya tapi target minimalnya adalah 1 tahun itu hanya 1 juz saja. Terus bagaimana Ustadz kalau misal qadarullah ternyata tidak tercapai target itu, maka ya tidak masalah, tetap akan dapat penilaiannya. Ininya tetap ada hafalan. Jadi ketika lulus dari program paket B atau paket C sudah minimal mempunyai hafalan ya. Karena target itu ya kadang orang kemampuannya sendiri-sendiri ya.
Ada yang sanggup menghafal dengan cepat, ada yang tidak. Tapi insya Allah kalau 1 tahun hanya 1 juz, insya Allah bisa seperti itu. Dan setorannya insya Allah fleksibel juga. Nanti insya Allah ketika sudah menjelang KBM, nanti akan kami berikan jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran dan juga jadwal pengajar agar tahu gitu ya, agar tahu dan lebih paham kepada siapa harus konsultasi ya, seperti itu. Misal saya ada masalah atau saya bingung di pelajaran fikih misalnya. Ini tanyanya ke ustadz siapa atau ke ustadzah siapa seperti itu ya. Maka nanti akan kami bagikan daftar pengajarnya sekaligus daftar jadwal pelajarannya agar memudahkan para peserta didik yang sudah mendaftar untuk konsultasi dan juga hal-hal yang lainnya. Baik, jadi di sini paket B ada tahfidz, akidah, fikih, bahasa Arab, hadis, nahwu sorof, dan sirah. Tapi untuk yang kelas 7 itu nahwu sorofnya belum ada. Ya, nahwu sorof itu belum ada di kelas 7. Jadi yang baru lulus SD itu hanya tahfidz, akidah, fikih, bahasa Arab, hadis. Ya, hadis. Hanya itu saja. Ya. Kelas 7 itu sedikit insya Allah. Kemudian baru yang nahwu sorof sirah itu nanti pas ada kenaikan kelas 8 atau kelas 9. Kemudian media belajar, ya media belajar ini nanti kita tentukan tergantung dari tutor, ya. Kalau istilahnya dalam PKBM itu tutor ya. Kalau dalam lembaga pendidikan yang lain biasanya kita nyebutnya guru, ya guru. Ini guru bahasa Inggris, misalnya guru bahasa Arab, guru akidah, guru fikih seperti itu ya. Nah kalau misal PKBM kita istilahnya tutor ya. Jadi nanti media belajarnya itu sesuai dengan tutornya, ya, menyesuaikan apakah ingin membagikannya berupa audio, yang nanti kalau audio berarti tetap harus kita berikan ketentuan harus memberikan catatan ya, seperti itu agar tidak hanya menyimak audio saja, tapi sudah ada file rangkumannya. Atau Zoom, ya Zoom seperti ini, tatap muka yang sedang kita lakukan seperti ini, atau dalam bentuk rekaman video. Ya, nanti kita bagikan di dalam grup, ya. Kita bagikan di dalam grup insya Allah. Baik. Kemudian paket C, ya untuk paket C ini insya Allah sama. Paket C insya Allah sama, masa belajarnya 3 tahun, ya. Kemudian mata pelajarnya sementara yang sudah valid ini ada tahfidz, akidah, fikih, nahwu, hadis, dan tafsir. Jadi kalau SMA nanti ada tafsirnya, seperti itu ya. Khusus untuk yang SMP nanti belum ada, ya. Mungkin nanti akan dimasukkan tahsin, tapi kita masih penyusunan nanti apakah tahsin itu digabung dengan tahfidz ataukah sebagai mata pelajaran tersendiri. Untuk medianya sama, nanti tergantung dari tutor, ya. Nanti insya Allah akan dikabarkan di grup, ya. Intinya tetap standby di grup. Nanti akan kami kabarkan untuk kelanjutannya, ya. Ini masih gambaran globalnya, tapi insya Allah sudah siap. Kemudian kursus PAI. Nah, kursus PAI ini masa studi untuk kursus PAI adalah 1 tahun pembelajaran. Ya, kita karena ini pembukaan pertama juga, kita adakan 1 tahun ya kursus PAI. Kalau misal nanti yang ikut kursus PAI, Ustadz saya ingin tambah lagi Ustadz, sepertinya pelajaran yang kemarin 1 tahun itu masih kurang misalnya. Saya ingin naik lagi tingkatannya, maka bisa ya, maka bisa. Tapi untuk tahun pertama kita susun kurikulumnya untuk 1 tahun, ya, untuk 1 tahun pertama kursus PAI. Dan kursus PAI nanti ini ada syahadahnya, ya, atau sertifikat pembelajaran dan ada penilaiannya juga, ya, meskipun tidak dapat ijazah kesetaraan seperti itu. Nah, untuk media belajarnya sama, mata pelajarannya ada ini ya, tahfidz, akidah, fikih, bahasa Arab dan hadis seperti itu. Baik. Kemudian biaya program, ya, biaya program di paket B, C. Kemarin ini ada perbedaan sebenarnya. Kalau kita lihat di bagian pendaftaran ya, yang gelombang 1 itu masuk di awal 150.000 pendaftaran gitu ya. Kemudian yang gelombang 2 itu pendaftarannya 250.000 ya, 250.000. Nah, untuk SPP
awalnya ini juga berbeda. Ya. Awalnya juga berbeda, yang gelombang 1 150.000, gelombang 2 250.000 per bulan. Tapi karena ini pembukaan perdana kita, ya pembukaan perdana kita, maka kita samakan. Ya, maka kita samakan, baik itu paket B ataupun paket C, gelombang 1 atau gelombang 2, maka biaya SPP-nya sama 150.000 per bulan. Ya, karena ini kita masih perdana. Toyib. Kalau kursus PAI itu 125.000 rupiah per bulan. Nah, daftar ulang ini khusus hanya untuk program paket ya. Kalau program kursus tidak ada daftar ulang, dan daftar ulangnya itu untuk paket B, paket C adalah 250.000 ya. Kemudian ijazah kesetaraan ini di akhir nanti ketika sudah di tingkat akhir, maksudnya kelas 9 atau kelas 12 ya. Nanti ada biaya ijazah kesetaraan ya. Ijazah kesetaraan ini biayanya 1.250.000 rupiah. Nah, 1.250.000 rupiah kursus PAI ini 250.000 saja ya, akan berbentuk syahadah ya atau sertifikat seperti itu ya. Nah, insya Allah nanti kursus PAI kita akan buat dalam dua bahasa juga ya. Jadi bahasa Indonesia dan juga bahasa bahasa Arab seperti itu. Baik. Nah, kita selesaikan dulu, nanti insya Allah setelah ini kita akan ada tanya jawab ya. Kita selesaikan dulu materinya. Keunggulan kita di program paket B dan paket C mendapatkan ijazah resmi kesetaraan yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya, ini jelas ya. Jadi jasanya nanti resmi insya Allah. Nah, kemudian semua yang mendaftar paket B dan paket C mendapatkan NISN. Ya, mendapatkan NISN. Kemudian pembelajaran full online sehingga lebih hemat biaya ya. Jadi di itu nanti tidak ada yang namanya biaya gedung ya, atau misal yang lain tidak ada, dan semuanya full online, jadi hemat ya. Kalau dari segi biaya insya Allah lebih hemat. Selanjutnya disediakan modul pembelajaran PDF gratis ya. PDF nanti akan kita kirimkan ya oleh masing-masing tutor, masing-masing pengampu materinya. Nah, kemudian tersedia rekaman materi apabila tidak bisa menyimak materi secara live Zoom. Nah, kalau misal qadarullah ada yang, Ustaz, saya kerja dari pagi sampai sore misalnya. Saya kerja dari pagi sampai sore, kemudian qadarullah misal pas mata pelajaran hadis misalnya, itu Zoom. Ya, mata pelajaran hadis tutornya minta Zoom misalnya. Dan ternyata ketika Zoom, dia tidak bisa hadir. Dia tidak bisa hadir. Terus bagaimana? Maka kita siapkan rekaman Zoom-nya. Seperti itu ya. Kita siapkan rekaman Zoom-nya. Tentunya di setiap mapel atau setiap mata pelajaran nanti tetap akan ada penilaian, ya penilaian, entah dari keaktifan atau dari latihan-latihan soal yang diberikan oleh tutor, ya. Tapi tentunya tidak sepadat seperti sekolah umum seperti itu ya, karena kita menyesuaikan dengan masing-masing yang sudah diisi di kuesioner kemarin. Seperti kita mempertimbangkan banyak hal seperti itu. Intinya nanti di akhir pembelajaran itu ada lembar penilaiannya, ya ada lembar penilaiannya seperti itu. Nah, kemudian karena kemarin kita dapat info baru ya seperti itu seputar percepatan program paket C ya. Ini khusus yang usianya sudah lanjut seperti itu ya. Kemarin kalau tidak salah ada pendaftar Mas Indra ya, kalau tidak salah ya. Indra atau Hendra ya, saya kurang ini. Intinya sudah usianya sudah 35 kalau tidak salah. Hadir atau tidak Mas Hendra atau Mas Indra? Tidak ada ya. Nah, itu bisa percepatan, jadi paketnya itu hanya 1 tahun saja. Ya, hanya 1 tahun saja. Karena ijazah di sini syaratnya adalah ijazah SMP atau paket B itu sudah 3 tahun, ya sudah 3 tahun. Kemudian melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan, ya berkas-berkas sewajarnya seperti KK, KTP, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip, gitu kan, seperti itu.
Kemudian sanggup membayar administrasi percepatan sebesar Rp4.500.000 ya. Tapi untuk program percepatan ini ada biaya khusus yaitu Rp4.500.000. Nah, dan bagi yang ingin melakukan percepatan maka bisa mengkonfirmasikan kepada admin ya, pada admin PKBM Sofa Indonesia. Dan hal ini bisa juga dikabarkan kepada teman-teman ikhwan dan akhwat semuanya yang hadir pada malam hari ini, barangkali punya kenalan atau punya tetangga misalnya kerabat atau saudara yang sudah istilahnya mungkin sudah bukan usia sekolah lagi ya, sudah bukan usia remaja lagi dan tidak mungkin untuk gabung di sekolah umum ya. Misal sudah usia berapa? 25 tahun misalnya ya. Kemudian kan tidak mungkin 25 tahun kemudian daftar kelas 10 SMA gitu kan. Maka bisa ikut program percepatan ya. Program percepatan paket C nanti pembelajarannya online saja 1 tahun ya, 1 tahun lulus ya. Jadi langsung 1 tahun saja. Di sini tidak ditulis ya. Nah, maafkan. Jadi program percepatan ini yang harusnya 3 tahun ya, yang harusnya 3 tahun lulus, ini untuk paket C cukup 1 tahun saja ya, cukup 1 tahun saja seperti itu. Nah, ini kontak personnya bagi yang ingin menghubungi. Insya Allah nanti filenya kita kirimkan di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp Insya Allah nanti kita bagikan. Nah, baik seputar hal ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya terbuka sekali jika ada pertanyaan. Silakan, tafadhol. Ada pertanyaan? Silahkan, apakah ada pertanyaan mungkin dari uh, Akhi Muhammad Idrus atau mungkin dari Ukhti Alfiyah atau mungkin Ukhti Hidayah, ada pertanyaan? Apa Ustadz? Nah, Itu dari ini dari Akhi Muhammad Idrus ya. Itu Muhammad nama Idrus. ya nama Muhammad Idrus itu bapaknya. Kalau anaknya yang Hanif. Oh, Ya afan soalnya afan. Soalnya undangannya kemarin undangannya kemarin kan wali murid dan calon siswa gitu kan. iya, oke, Iya, betul. itu yang anaknya yang atas nama Hanif Fathan Kamil itu. Oh, iya ya, nah, nah. Iya, Afan. ya Soalnya Fon. saya sendiri kurang ini ya, yang tahu data kan bagian ini, bagian apa? Ya, Bagian administrasi ya. Ya, saya juga kurang lebih kan ada 8, yang paket C, yang paket B ada 6 kalau tidak salah. Kursusnya ada lagi. Jadi saya belum ya, sempat menghafal semuanya ya. Nanti insya Allah sudah dibuatkan ya, absen Fon, saya ya. hafal. Iya, Ustaz. Nah, ada pertanyaan Bapak? Silahkan. Untuk jam belajarnya kan, Nah, untuk jam untuk jam belajar belajarnya. Nah, anaknya ikut paket B atau paket C, Pak? paket C, paket C. Paket C. Di kelas 10 ya berarti ya? Iya, SMA kelas 1 ya, setingkat SMA kelas 1. Iya. Untuk jamnya itu modelnya fleksibel, Pak. Kecuali kalau Zoom. Kecuali kalau Zoom, Zoom itu biasanya malam. Kalau Zoom itu malam. Tapi kalau tidak Zoom itu nanti dikirimkan langsung materinya di grup. Iya, Nah, iya. misal bentuknya video misalnya. Ustadznya Iya, buat video materi misalnya. Maka nanti langsung dikirimkan videonya di grup untuk disimak nanti poin-poinnya langsung dicatat saja. Seperti itu, Pak. iya, Tapi kalau Zoom nanti akan dikabarkan dari pagi atau misal dari sore misalnya. Nanti malam Zoom misalnya. iya, Pelajaran hadis misalnya. Maka Zoom. Seperti itu. Tapi kalau tidak hadir juga nanti ada rekamannya. Ya meskipun yang hadir itu nanti akan dapat nilai khusus untuk kehadiran. Seperti itu. iya. Sama itu Ted, kemarin yang di grup itu kan yang masuk nomor anak itu, yang untuk nomor siswanya anak saya itu
belum masuk. Nanti gimana itu, apa diganti atau dimasukkan gitu? Kan ini pakai nomor saya nih. Oh, itu pakai nomor Bapak ya? Yang di grup itu pakai Iya, nomor Bapak. iya. Diganti nggak apa-apa, Pak. Diganti nggak Oh apa-apa. iya nanti. Iya, iya, iya. Nanti khusus untuk wali murid itu kita apa namanya kita buatkan grup sendiri saja. Heeh. Oh iya, 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 iya. Oke. Nanti insya Allah ganti. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nanti hubungi admin tidak apa-apa, Pak. Nanti biar bisa diganti, Iya, insya Allah ya. dimasukkan anaknya, nomor anaknya. Nah, Iya. ada lagi, Pak? Sudah, Tat. Sudah. Saya khairan. Alhamdulillah, jelas ya. Nah, Ya. yang lainnya, tafadhol. Hidayah mungkin. Ukti Hidayah ada pertanyaan? Tadi seperti open mic. Belum ada Ustaz. Baik. Nah, kalau begitu kita lanjutkan dulu ya. Nah, jazakallahu khairan. Saya akan sharing. Ya. Umamah ada pertanyaan? Tafadhol. Ukti Aman, Umamah. aman. Yo, assalamualaikum. Salah. Nah, Afan. Soalnya namanya di Zoom itu Umamah, jadi saya manggilnya Ukti. Afan. Nah, silahkan. Oh iya, iya betul, betul. Ini apa? Ini wali santri dan umamah ini. Oh, Ya, oke. Silahkan, Pak. iya, mau tanya ini nanti kalau ujian akhir itu online dari rumah, apakah kita hadir di mana? Gitu, Tat. Online, Pak. Online, insya Allah. Oh, online ya. Jadi kita tidak hadir di satu tempat gitu, dikumpulin di satu tempat gitu enggak ya? Enggak, Pak. Enggak. Ini full online. Oh, ya udah, syukran. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Wa iyyakum. Nah, nah. Baik. Alhamdulillah. Karena kita pendidikannya kan online ya. Jadi mungkin ada yang bertanya juga. Tadi belum dicantumkan yang materi umumnya. Iya, jadi kita mengambil fleksibilitas. Mungkin kalau kita scroll lagi ke atas, gitu ya. Kita scroll lagi ke atas, kita lihat di sini eh, di paket B atau paket C ini materi umumnya tidak kita cantumkan ya. Apakah berarti tidak ada, Ustaz? Ada, materi umumnya ada. Cuma kita orientasinya adalah diniyah, jadi yang kita cantumkan diniyahnya seperti itu ya. Kalau materi umumnya itu nanti kita sistemnya tryout gitu ya. Sistemnya tryout, pembelajarannya khusus saat mendekati ujian, kita akan ada bimbingan khusus seperti itu ya agar bisa mengerjakan soal-soal ujian kesetaraan ya. Namanya ujian kesetaraan dan ujiannya online. Ujiannya online, nanti ada panduannya, masuk website khusus seperti itu, nanti ujiannya online ya. Karena ini kan terpencar ya. Terpencar ada yang dari mana gitu kan pesertanya. Kalau harus kumpul di satu tempat, pasti sangat istilahnya memakan banyak sekali biaya. Ya, seperti itu. Apalagi belum sosialisasinya, ya, belum sosialisasinya. Makanya kita full online. Baik, kita akan sharing sedikit pada malam hari ini. Selanjutnya adalah seputar kalender pendidikan ya. Alhamdulillah saya sudah selesai menyusunnya untuk kalender pendidikan. Tunggu sebentar, saya buka dulu ya. Nanti insya Allah saya kirimkan juga kaldiknya ini di apa namanya di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Nah, ini kalender pendidikan kita. Jadi kemarin itu mulai ya, ini yang biru ini masih masa-masa pendaftaran ya. Kalau kita lihat di bulan Juli ini ya, ini 1 sampai tanggal 9 ini masih masa-masa pendaftaran kemarin. Kemudian tanggal 10 kita close ya, kita close. Nah, tanggal 11 sampai tanggal 22 ini pemantapan. Pemantapan ini maksudnya adalah pengolahan berkas gitu ya, sosialisasi, pembuatan jadwal dan yang lainnya begitu kan. Nah, tanggal 24, 25, 26 ya dari sini. Ini MOS ya, MOS PKPM. MOS-nya gimana, Ustaz? Kan kita online. Iya, nanti ya kita adakan uh, beberapa lomba ya, beberapa lomba khusus untuk peserta, baik paket B, paket C, ataupun kursus PAI, semuanya boleh ikut, gitu ya. Bukan boleh sih, harus ikut, seperti itu ya. Nanti akan kita bagikan ya untuk teknisnya di grup WhatsApp, insya Allah. Kemudian
tanggal 27, 28, 29 ini pemantapan bahan ajar dan modul ya, pemantapan bahan ajar dan modul. Jadi ketika tanggal ini insya Allah akan segera dikirimkan jadwal pelajaran, kemudian siapa yang mengajar, daftar tutornya. Nah, nanti pas tanggal 31 Juli ya, 31 Juli ini kita awal KBM ya. Awal KBM itu 31 Juli 2023 ya. Dan ini kita lihat yang kuning ini KBM ya, Pak ya. Kalau yang hadir ini kan saya tadinya awalnya melihatnya ke nama ya. Kalau di Zoom ini kan ada daftar namanya nama-nama peserta didiknya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin hadir, wali santri ya. Ini yang kuning ini adalah kita aktif KBM. Yang kuning-kuning ini kita aktif KBM ini kuning. Jadi KBM-nya itu Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis saja. Ya, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. Ini minggu jadi formatnya itu libur. Ya, itu libur, tidak ada KBM. Kalaupun ada, boleh dipakai untuk setoran tahfidz. Ya. Misal Ustaz, saya alhamdulillah misal kelas 7 itu kan target 1 tahun itu hafal juz amma ya, juz 30. Ustaz, saya mau setoran lagi surat Al-Mutaffifin misalnya. Nggak apa-apa. Kalau mau setor di hari Jumat, Sabtu, Ahad, nggak apa-apa. Via Snot boleh, video call boleh, nanti janjian sama ustadz atau ustadzahnya ya yang mengampu tahfidz itu tidak masalah. Nah, sebetulnya untuk kita juga ada materi ekstra ya, materi ekstra itu nanti masih kita rancang apakah efektif atau tidak, karena yang lebih utama adalah materi diniyahnya, seperti materi diniyahnya. Kembali ke kalender ini ya, kalender pendidikan ini, yang kuning ini berarti dia KBM gitu ya, KBM. Yang merah-merah berarti libur. Yang merah-merah libur ya, yang merah-merah ini libur. Ya, ini merah-merah berarti hari besar. Ya. Hari besar itu libur, tidak ada KBM. Kemudian yang biru tua seperti ini ujian, ya, ujian tengah semester. Jadi ada ujiannya, ya ada ujiannya. Jadi memang harus dipelajari seperti itu ya materinya ya, dicatat, dipelajari. Nah, ini juga ujian ya, 1 pekan ini ujian, ini juga ujian, ini juga ujian. Seperti itu ya. Insya Allah nanti filenya akan kami bagikan di grup WhatsApp ya, masing-masing program. Ya. Intinya pastikan bahwa peserta didik ya, peserta didik yang telah mendaftar, baik paket B atau paket C ataupun kursus PAI, semuanya masuk ke dalam grup WhatsApp ya, agar tidak miss informasi seperti itu. Nah, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kalau misal jelas bisa ditulis di chat ya, jelas seperti itu. Jadi saya tidak bingung ya. Kalau jelas atau tidak ada pertanyaan bisa ditulis di chat ya. Jelas Ustadz misalnya. Kalau mau bertanya silahkan, boleh bertanya via chat atau bertanya langsung, tidak masalah. Bagaimana? Jelas? Insya Allah jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terakhir saya poin terakhir malam hari ini insya Allah yang akan kita sampaikan agar tidak terlalu larut malam juga karena sudah mau jam 8 ya. Jam 9, afwan. Sudah mau jam 9. Nah, jadi kemarin waktu pendaftaran awal itu semuanya sudah upload berkas ya, baik yang program gelombang 1 ya ataupun yang gelombang 2 ya, itu semuanya sudah upload berkas, ada link pendaftaran ya, seperti itu ya. Dan setelah kami decide gitu ya, kami ingin melakukan pengecekan berkas, qadarullah ternyata ada masalah teknis. Ada masalah teknis di email untuk menyimpan di email penyimpanan database tersebut ya, di email penyimpanan database tersebut. Nah, ini saya minta maaf sebelumnya. Saya minta maaf sebelumnya karena yang kemarin pendaftaran itu berkasnya masuk, cuma kita tidak bisa akses karena
terkunci seperti itu ya. Dan mudir atau ketua yayasan itu yang istilahnya pegang email itu sendiri, beliau tidak tahu cara membukanya ya. Tapi datanya aman, Hanya saja tidak bisa diakses oleh orang lain seperti itu. Oleh bagian administrasi tidak bisa seperti itu kan. Jadi nanti insya Allah untuk menanggulangi hal tersebut kita akan adakan form baru, tapi khusus hanya untuk berkas. Data yang lain nggak perlu ya. Maksudnya kayak penulisan, kayak tulisan-tulisan itu tidak perlu ya, nama dan lainnya. Paling hanya nama, kemudian program apa, kemudian langsung berkas-berkas saja, seperti itu. Karena berkas yang kemarin itu qadarullah ya. Saya sekali lagi minta maaf kepada semua para pendaftar yang salah mendaftar. Itu filenya tidak bisa terbuka, Dan sementara kita sudah harus mengurus berkas-berkas tersebut untuk pengajuan data ke Dapodik ya, untuk pengurusan data ke Dapodik dan juga nanti untuk mendapatkan ISN seperti itu ya. Jadi saya minta maaf sekali lagi, nanti insya Allah akan ada form khusus lagi untuk upload berkas pendaftaran ya. Dan bagi yang perpindahan, seperti kemarin ada yang perpindahan dari Sukoharjo ya, kalau tidak salah. Iya, dari Sukoharjo itu. Intinya bagi yang perpindahan itu bisa diupload juga surat pindahnya ya. Karena kan kemarin ada yang surat pindahnya belum ada gitu ya. Nah, itu bisa diupload lagi sekalian di situ biar lengkap ya, seperti itu. Mungkin itu malam hari ini ya. Jadi tunggu mekanisme selanjutnya untuk PKBM kita ini di grup WhatsApp, dan ketika ada sosialisasi saya harapkan semuanya agar hadir ya. Semuanya agar hadir di sosialisasi yang kita adakan. Nah, itu ya pada malam hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ada mungkin dari ikhwan atau akhwat ada pertanyaan? Bagaimana? Jelas? Atau ada pertanyaan? Alhamdulillah jelas Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik ya, insya Allah kita cukupkan pada malam hari ini karena takutnya ada yang dari Indonesia Timur, gitu ya, ada yang dari Indonesia Timur atau dari bagian Indonesia yang waktunya lebih awal dari kita ya. Mungkin di sini WIB itu baru jam 9 ya, tapi kalau di Indonesia Timur sudah jam 10 seperti itu. Jadi sudah jamnya istirahat seperti itu. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Barakallahu fikum. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada antum dan antuna semuanya, ikhwan dan akhwat, semua yang sudah hadir pada pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan ada sosialisasi. Insya Allah nanti akan ada sosialisasi lagi ya terkait pembelajaran ya, kemudian MOS gitu ya. Nanti insya Allah kita akan adakan sosialisasi lagi agar tidak bingung ya bagaimana mekanismenya seperti itu. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.